Oke, daripada berlama-lama, jadi gini. Nama saya Rizal Baskoro. Saya sekarang sekolah di SMA 5, tapi lebih suka disebut sebagai pelajar Surabaya. Sudah tidak ada perbedaannya soal antara yang sekolah di mana sekarang. Yang dari dulu saya laksanakan dari misi sosial saya adalah tentang bagaimana anak bisa mendapat perhatian di masyarakat. Hak-hak anak semuanya terpenuhi, bukan cuma masalah anak bisa hidup dan berkembang, tapi juga bagaimana anak bisa didengar saat berbicara. Jadi saat saya mendapat tawaran di Facebook tentang suara anak ini, segera saya kira ya selalu lakukan biasanya. Jadi dulu saya menawari program dengan teman-teman yang setia sampai sekarang setelah melihat marak kasus pelecehan seksual dan narkoba di Jakarta ada, di Sukabumi ada. Lalu kita mulai membuat tim untuk memerangi dampak negatif kehidupan modern seperti bullying, narkoba, tawuran, rokok dan segala macam. Kita pergi ke sekolah-sekolah waktu itu dan diusir sampah adalah salah satu rutinitas saat pergi ke sekolah. Nah ya kita belum ada nama, belum ada cakupan. Kita hanya berbekal niat baik pada waktu itu untuk membagi. Jadi ya diusir sampah, diinterogasi kepala sekolah itu sudah menjadi semacam makanan juga gitu. Kita tidak masalah. Beberapa sekolah kita kunjungi sampai sekarang sekitar 10 dan kita terus aktif untuk melakukan ini di berbagai sekolah. Jadi di waktu kita sekolah-sekolah kita juga mendesain semacam permainan. Permainan ini memang kita khususkan bentuknya kita campur antara ulang tangga, monopoli dan juga kartu. Ya, kita pergi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan materi kita dengan lebih interaktif agar semakin menarik. Memang anak-anak kan usia bermain, kita bawa permainan. Jadi kita yang mendesain. Setelah sekolah-sekolah kita jalani, kita bergerak ke bidang lain lagi. Saya bergerak ke bidang lain lagi. Ke taman sekarang. Setelah sekolah saya berarti bersama teman-teman yang lain ke taman. Kita ke taman seperti taman Bungkur. Di situ kita menyampaikan materi kepada para pengunjung yang ada di sana. Kemas permainan juga ada permainannya. Awalnya sampai menguji ke dinas pertamanan dan lain sebagainya, ternyata ada komunitas lain yang mengatakan tidak perlu izin. Jadi ya kecil ya. Karena sudah sampai terlibat mau ke BLH, ke Pemkot dan sebagainya, ternyata tidak perlu izin. Tapi itulah riak-riaknya di mana kita bermain ya. Saat ada tantangan itulah kita merasa bahwa apa yang kita berbuat jalan kita. Berani setelah memerangi narkoba dan rokok dan melakukan bullying usia anak, kita bergerak bagaimana anak menjadi dengar pendapatnya. Kadang-kadang apa yang dipikirkan anak-anak ini berbeda soalnya sama yang dipikirkan orang dewasa. Mungkin kalau di sekolah mudahnya guru mengajar tentang IPA, tentang sejarah dan lain-lain, tapi ternyata apa yang dipikirkan siswa adalah bagaimana nanti bisa diperbaiki. Mungkin itu berbeda temanya, tetapi sama-sama pendidiknya. Jadi bagaimana kemauan siswa bisa tercakupi, itulah yang kita berusaha lakukan. Selain bikin forum diskusi, fotonya dari Pak Hakim. Jadi selain membuat forum diskusi, kita juga berada di tempat lain tentang di media sosial juga terus. Lalu kita juga sempat bergerak menyampaikan surat 33.000 banyaknya terkumpul dalam waktu 1 minggu kepada Bapak Presiden Jokowi waktu itu tentang apa yang kita mau. Selain bergerak di dalam negeri, dalam kota, saya juga berusaha keluar. Selain ada komunitas platform media sosial dengan pelajar di Korea Selatan, saya juga berusaha merambah ke Belarus. Sebentar lagi saya akan coba teman-teman di Jepang untuk membahas tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut generasi muda di negara tersebut. Dan ini akan terus berkembang. Dan saya harap akan dapat terus berkembang. Jadi kalau cara menyampaikan introduksinya ke orang-orang ya lewat media sosial itu seperti yang kita bilang tadi, bukan lewat susah ya kalau kita bertemu. Jadi media sosial ini yang saya gunakan untuk menyampaikan apa yang kita ingin capai bersama. Mungkin sekian dari saya, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kalau adik-adik semua mau bergabung, silahkan, jangan takut untuk membuat gerakan, jangan takut untuk menyampaikan pendapat
itu semakin mahal sekarang karena orang selalu adanya teknologi juga merugikan. Jadi satu pendapat di copy paste satu kampung, yang pendapat yang paling bagus kayaknya di copy paste satu kampung. Padahal harusnya semua orang boleh berpikir secara merdeka menurut pikirannya masing-masing. Tidak perlulah kita menyamakan pikiran hanya karena masalah kita ikut-ikutan. Sudah tidak zamannya. Saatnya kita berpikir secara merdeka dan kita menghargai perbedaan itu sebagai satu bentuk kebinekaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.